Banyak kasus makanan yang mencuat dan cukup membuat terkejut masyarakat. Berikut adalah 7 kasus makanan yang membuat heboh masyarakat. Kasus makanan terheboh pertama adalah kasus makanan ringan yang menggunakan zat pewarna. Makanan ringan adalah salah satu makanan yang begitu disukai orang dewasa sampai dengan anak-anak. Tetapi di antara makanan ringan tersebut, ternyata beberapa di antaranya mengandung zat pewarna. Zat pewarna yang digunakan adalah zat pewarna sintetis dan pewarna untuk kain. Makanan-makanan yang menggunakan zat pewarna biasanya digunakan untuk menarik perhatian pembeli, terutama anak-anak yang akan lebih tertarik membeli warnanya daripada rasa dari makanan tersebut. Salah satu contoh makanan yang menggunakan zat pewarna adalah kerupuk warna-warni, rengginang, sampai keripik balado. Kasus makanan ringan dengan zat pewarna ini mulai merebak sejak tahun 2009 silam. Kasus heboh yang sedang hangat-hangatnya di tahun 2011 ini adalah jelly atau agar-agar warna-warni. Jelly merupakan salah satu makanan favorit anak-anak karena warnanya yang beragam dan rasanya yang kenyal. Tetapi saat ini banyak sekali jelly-jelly yang beredar secara ilegal yang tidak memenuhi standar pemerintah. Jelly-jelly tersebut biasanya dijual tanpa adanya cap resmi dari Badan POM dan biasanya beredar luas di kalangan anak-anak. Pewarna yang digunakan pada jelly tersebut menggunakan zat pewarna kimia dan juga menggunakan pemanis buatan aspartam, menimbulkan resiko tumor dan kanker. Beralih ke kasus makanan di tahun 2010 adalah kasus ayam dengan zat pewarna. Ayam yang merupakan salah satu lauk favorit masyarakat Indonesia memang menjadi sasaran empuk para pedagang yang ingin berbuat curang. Biasanya para pedagang nakal tersebut memoleskan zat rodamin B dan metanil kuning agar ayam-ayam tersebut terlihat lebih kesat dan kering. Zat pewarna yang dipoles ke daging ayam tersebut tidak mudah hilang meski telah dicuci dan dimasak dengan suhu yang cukup tinggi. Zat-zat berwarna tersebut sangat berbahaya bagi manusia karena dapat memacu kanker. Kasus daging oplosan adalah salah satu kasus yang mulai merebak sejak tahun 2009 lalu dan semakin marak di Indonesia. Daging oplosan adalah daging sapi yang dicampur dengan daging babi hutan, sehingga konsumen yang membeli daging tersebut tidak tahu bahwa daging tersebut telah dicampur dengan daging lain. Harga daging oplosan yang dijual di pasaran jauh lebih murah dari harga daging sapi, bahkan harganya bisa setengah dari harga daging sapi. Ciri-ciri daging oplosan juga berbeda dengan daging sapi. Daging sapi terlihat lebih merah dan segar, sedangkan daging oplosan lebih pucat dan putih. Terlalu banyak mengkonsumsi daging oplosan juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah kanker. Selanjutnya adalah tahu berformalin. Tahu yang merupakan salah satu makanan yang populer di Indonesia ternyata banyak mengandung zat formalin, yaitu zat untuk mengawetkan mayat. Tujuan digunakan zat formalin pada tahu ini agar daya simpan tahu dapat bertahan lebih lama dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para pengusaha nakal. Dampak dari mengkonsumsi tahu yang mengandung formalin dapat menekan dan mematikan fungsi sel yang akan menyebabkan keracunan pada tubuh. Kasus tahu berformalin ini sudah dimulai sejak tahun 2009 dan sampai sekarang tahu berformalin ini masih ditemukan. Kasus makanan heboh selanjutnya adalah beras dengan pemutih. Bagi sebagian masyarakat yang mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, tidak banyak yang mengetahui bahwa sebagian beras yang dibeli mengandung pemutih. Beras dengan pemutih atau disebut juga dengan beras klorin, yaitu beras yang dicampurkan dengan zat klorin atau zat untuk pewarna tisu dan pakaian. Zat tersebut dicampur beras dengan cara direndam atau disemprot agar beras lebih putih dan mengkilat sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi. Jika terus mengkonsumsi beras yang mengandung klorin akan mengakibatkan kanker dan kerusakan pada ginjal. Kasus beras dengan pemutih ini mulai terkuak sejak tahun 2008. Kasus makanan terakhir dan yang membuat heboh di tahun 2011 ini adalah kasus susu formula berbakteri.
Kasus ini sekarang sedang menjadi kasus nasional yang cukup meresahkan masyarakat. Susu formula yang disebut-sebut mengandung Enterobakteri sakazi ini efeknya akan cukup berbahaya bagi kesehatan bayi karena kabarnya bisa menimbulkan radang usus, peradangan pada otak, dan keracunan yang disebabkan oleh proses pembusukan. Dampak berbahaya dari bakteri yang terdapat pada susu tersebut memang akan terjadi pada jangka waktu yang cukup lama. Bahkan para orang tua yang memiliki bayi dan anak balita yang mengkonsumsi susu formula memang sangat khawatir dengan kasus ini. Sampai sekarang, pemerintah dan pihak-pihak terkait masih menyelidiki kasus susu formula berbakteri ini dan segera akan menuntaskannya sebelum banyak korban berjatuhan. Pemirsa, itulah 7 kasus makanan terheboh versi On The Spot.